yang sudah pengalaman sama kemarin sama ada Bu Susan lah di sini. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara di recording, nanti Bapak Ibu 1 jam setelah itu tolong dikumpulkan seadanya. Jadi video bukannya diedit, video seadanya dikumpulkan, dikirim, mohon maaf dikirimkan. Jadi silakan mengirimnya mau via YouTube atau Google Drive silakan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Dikarenakan mungkin seharusnya kan di dalam proses PPL itu adalah pelaksanaan jasa penilaian secara langsung. Di dalam buku panduannya pelaksanaan PPL itu dilaksanakan secara langsung. Jadi adanya penilaian yang dilakukan oleh DPL dan grup umum untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu pelaksanaannya misalkan hari Senin, besok ya, hari Rabu, hari Jumat, Bapak Ibu dilaksanakan PPL, misalkan. Nah, nanti di hari yang hari Jumat tersebut, berarti di hari Sabtu, Bapak harus bisa mengumpulkan. Nah, itu waktunya. Itu maksudnya ditunggulah 1 kali 24 jam pelaksanaannya. Terus untuk pelaksanaannya, jadi karena apa? Karena di dalam sebuah PPL yang seharusnya kan saya sama guru pamong itu masuk ikut ya ke dalam melihat pelaksanaannya, cuma karena banyak beberapa hal yang setidaknya banyak gangguan yang terjadi, banyak pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami. Yang pertama, di tengah-tengah jalan lost sinyal, yang pada ini karena guru sedang mengajar kan tidak terdeteksi eh, keadaan tersebut. Yang kedua, posisi daripada kamera yang digunakan jatuh, gurunya mah ngajar dengan dilihat kameranya, padahal kameranya menghadap ke tanah. Nah, gitu. Jadi banyak-banyak yang terjadi di saat pelaksanaan PPL itu, di saat saya dan guru pamong harus masuk ke dalam penilaian secara langsung di lapangan. Nah, makanya di apa ya, ada solusi yaitu dengan cara direkam. Namun dengan cara direkam, karena tidak bisa masuk, karena Bapak Ibu melakukan perekaman, jadi saya minta untuk hasil perekamannya itu 1 kali 24 jam dikumpulkan. Gitu. Jadi nanti kan setidaknya saya harus bisa melihat dulu aktivitas Bapak Ibu, harus bisa menilai, harus bisa mengamati dan sebagainya. Nah, nanti juga Bapak kan pasti beberapa hari setelah Bapak melaksanakan PPL, Bapak kan harus memasukkan ya video yang secara keseluruhan dan video yang berapa menit, 30 menit yang ada sekarang dimasukkan ke LMS-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi pengumpulan tugas itu ada yang masukkan ke LMS, ada yang dikirim ke saya dan ke guru kamu gitu. Apakah mau berupa link Google Drive ataukah mau share YouTube yang YouTube-nya tidak disaringkan ke orang lain. Itu terserah Bapak Ibu lah seperti apa gitu. Itu jangan catatan karena banyak hal yang sekiranya harus saya perhatikan dulu. Namun, pada saat nanti Bapak Ibu pelaksanaan PPL dilaksanakan, terus Bapak Ibu direkam, ada gangguan-gangguan teknis lah ya, seperti tengah jalan mati HP-nya, terus gambar tidak terekam semuanya. Nah, hal-hal seperti itu silakan nanti Bapak Ibu bisa laporan secara pribadi kepada saya atau ke guru kamu. Biar nanti Bapak Ibu apabila sudah dijadwalkan bisa melaksanakan pembelajaran secara ulang gitu seperti itu ya. Untuk PPL itu dari mulai pengantar PPL sampai kepada kita siklus selanjutnya itu ada jatah 10 hari. Cuma dari 10 hari tersebut Bapak Ibu ada tugas yang harus dikumpulkan di LMS-nya. Itu ke hari ke-6 sama hari ke-7. Nah, berarti kan jatah Bapak Ibu dari sekarang sampai ke pada pengumpulan itu hanya ada jatah 5 hari. Nah, jadi untuk pelaksanaan PPL-nya, silakan Bapak Ibu pilih di hari apa. Tinggal nanti kesepakatan bareng-bareng saja ya Pak. Kadang harus kenapa harus kesepakatan bareng-bareng? Karena harus dimasukkan jadwalnya di LMS.
Nah, gitu ya. Tetap jadwal LMS itu adalah pelaksanaannya sesuai. Misalkan Pak Levanda jam 7, Pak Agus Nur Salim jam selanjutnya pada hari itu. Misalkan hari Senin misalkan. Tidak bisa jam 7 dua-duanya pada hari Senin walaupun karena perekaman. Kalau jadwal mah tidak bisa seperti itu. Jadi jadwal mah harus sesuai dengan jam pembelajarannya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sepakati di sini. Bapak Ibu musyawarah pelaksanaan PPL-nya mau seperti apa. Hasil daripada pengalaman Bapak Ibu semua kemarin di siklus pertama ya. Di siklus pertama kemarin Bapak Ibu seperti apa pengalamannya? Apakah ada hal yang sekiranya di PPL kedua ini misalkan solusi-solusi terbaik untuk Bapak Ibu semua. Nah, cuma saran dari saya yang pertama itu pelaksanaan dilakukan dengan cara direkam. Pelaksanaan untuk pelaksanaannya silakan Bapak Ibu bagi atur waktunya sendiri masing-masing nanti dirundingkan karena walaupun nanti Bapak Ibu misalkan dalam kenyataannya pagi-pagi semua itu tidak apa-apa. Nah, cuma nanti kan di jadwal harus logis ya. Misalkan dalam satu hari itu ada 4 orang pelaksana PPL di hari Senin. Jam 7 berarti jam 7 misalkan jam 9, jam 11, dan jam 2. Masa nanti Pak Agus Nur Salim pas bagian jam 2, pelaksanaan jam 7. Kan tidak logis dengan lihat suasana alam dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan Pak Agus Nur Salim di jadwalnya jam 2 misalkan, berarti pelaksanaannya maksimal minimal adalah jam 10. Biar terlihat matahari dan seperti itulah. Jadi penyesuaian jadwal gitu. Nah, gitu. Hal-hal seperti itu pun harus Bapak Ibu pikirkan secara bersama-sama. Misalkan jatahnya 3 hari, silahkan. Mau dimulai dari hari besok, Jumat, Sabtu, dan Senin, ataukah Pak mau dimulai dari hari Sabtu? Karena Sabtu libur, ada yang tidak ya. Kalau misalkan Sabtu libur, bisa dimulai dari hari Jumat. Pak, kita gimana kalau misalkan mulainya dari hari Senin sampai hari Selasa? Mangga, tinggal ada kesepakatan bareng-bareng antara Bapak Ibu. Karena kan ada jatah 5 hari ya, dari pelaksanaan kita pertemuan di sekarang sampai ke Bapak melakukan pelaksanaan PPL. Yang harus diperhatikan di PPL, melihat pengalaman yang sudah-sudah. Yang pertama, bicara perekaman. Karena kalau Bapak Ibu direkam, kan Bapak Ibu harus ada yang orang yang merekam ya pelaksanaannya. Nah, di saat Bapak Ibu ada perekaman, berarti kan setidaknya yang merekam itu harus bukan berarti mahir, bukan berarti jago yang merekamnya, tapi setidaknya melihat situasi kondisi yang ada di sekolah, terutama situasi kondisi Bapak Ibu di saat menyampaikan materi. Gitu. Jadi kan kalau biasanya saya menyarankan adalah di saat perekaman itu ada dua device atau ada dua alat ya yang digunakan. Ada alat yang secara standby misalkan dengan jarak sekian meter, namun terlihat posisi bapak, terlihat posisi peserta didik gitu. Dan ada alat yang dilakukan secara berjalan, mobilitasnya gitu. Nah, melihat bapak mengajar gitu. Tidak usah bapak ibu beli alatnya mendadak misalkan dengan yang bagus-bagus tidak. Silakanlah gunakan alat yang punya misalkan handphone sendiri ataukah kalau di sekolahnya ada jurusan biasanya sekolah punya kamera sendiri ya simbang jadi nanti yang di, yang disimpan mungkin menggunakan kamera Bapak Ibu yang mau berjalannya adalah menggunakan kamera dari sekolah misalkan seperti itu. Nah, di saat nanti Bapak Ibu menggunakan kamera yang sambil berjalan, yang harus diperhatikan adalah nanti yang kameranya melihat aktivitas itu tidak tidak misalkan harus terlalu dekat, cuma eh, seperti kita, Bapak Ibu merekam video lah gitu ya. Terlihat jelas, terdengar suaranya kan gitu ya. Tapi nggak usah sampai ke muka-muka dekat-dekat sama kamera tuh. Terus kalau lewat karena apa? Karena di saat ada yang merekam, peserta didik setidaknya juga akan mengganggu konsentrasi peserta didik. Nah, kecuali nanti Bapak Ibu bisa memberitahu terhadap peserta didik. Tapi kan tetap ya, kalau kita saja kalau sedang mengajar, ada yang mereka pastilah pasti akan ada hal-hal yang setidaknya mengganggu
terhadap terhadap apa konsentrasi Bapak Ibu di saat mengajar gitu seperti itu. Jadi setidaknya nanti di saat perekaman, di saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan cara direkam, diusahakan perekamannya itu suaranya jelas. Terkadang ada yang menggunakan apa ya mikrofon ya, tapi Bapak Ibu mas setidaknya tidak juga tidak apa-apa. Yang penting suara Bapak Ibu terdengar jelas, intonasinya, karena di dalam suatu penilaian PLP itu PPL memang banyak hal-hal yang dinilai dari mulai sikap, langsung dari mulai pakaian pun, ya, pakaian Bapak Ibu apakah serasi atau tidak, terus melihat lagi kondisi Bapak Ibu di lapangan seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan suatu penilaian terhadap Bapak Ibu. Jadi saya rasa nanti sebelum misalkan 1 hari sebelum Bapak Ibu mengajar, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dari mulai lapangan dipersiapkan, dari mulai melihat mengecek sarana alat yang akan digunakan di dalam proses pembelajarannya apa saja, dicek dan semuanya. Nah, itu. Namun apabila Bapak Ibu mengajarnya di lapangan, terus lapangannya ada di tengah-tengah sekolah, nah hal itu yang setidaknya sering menjadikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Gitu. Maksudnya adalah di saat Bapak Ibu mengajar terhadap peserta didik, terkadang ada siswa-siswa lain yang lewat. Itu kan akan terlihat lah bagaimana perubahan konsentrasi yang dirasakan oleh peserta didik pada saat itu. Nah, hal itu yang setidaknya posisi Bapak Ibu di saat mengajar harus setidaknya bisa mengurangi lah hal-hal seperti itu. Karena di dalam satu pembelajaran penjas, di saat Bapak Ibu mengeluarkan media aja, mau itu bola, mau itu apa, perhatian peserta didik itu akan terarah ke sana. Nah, gitu ya, gitu kan. Jadi untuk memberikan suatu konsentrasi yang full terhadap Bapak Ibu itu di lapangan itu akan sulit. Karena apa? Karena dengan adanya media pun peserta didik sudah terarah ke arah sana. Misalkan Bapak sedang berbicara nih, ngobrol-ngobrol, Bapak megang bola atau megang apa saja, pasti pandangan peserta didik itu akan ke arah sana, ke alat yang digunakan. Apakah dia mendengar atau tidak kan kita tidak tahu. Apalagi kalau peserta didik sudah memegang media, pas Bapak Ibu ngobrol, apakah Bapak Ibu itu didengarkan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi saya rasa semua pandangan konsentrasinya akan kepada alat yang digunakan. Nah, makanya di penjat itu kenapa harus ada bukan teriak-teriak ya, tapi secara tegas lantang. Karena apa? Karena untuk memfokuskan pembelajar perhatian mereka itu terhadap gurunya. Gitu. Nah, sekarang di saat Bapak Ibu lapangnya ada di tengah sekolah, terus nanti Bapak Ibu udah ada sarana sudah ada, bola sudah ada, peserta didik udah Bapak Ibu arahkan untuk konsentrasi mendengarkan terlebih dahulu pengarahan dari Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa siswa yang lewat, ada yang entah itu kan akan sangat-sangat mengganggu Bapak Ibu. Oh, secara apa ya, secara alamiah kan itu tidak apa-apa, ada hal yang biasa ya, hal yang lima. Tapi setidaknya apabila Bapak Ibu penguasaan kelasnya tidak bisa cepat, itu kan proses nanti apa yang harus dia laksanakan oleh peserta didik akan mengalami kehambatan ya, adanya penghambatan yang setidaknya nanti yang Bapak harusnya peserta didik itu melakukan mencoba dan sebagainya karena banyak lalu lalang lah peserta didik yang lain. Nah, itu hal-hal yang setidaknya nanti akan mengganggu Bapak, mengganggu proses pembelajaran. Contohnya gini, anak sedang dibuat kelompok, anak sedang belajar, nah, terus ada yang lalu lalang, ada yang ngobrol-ngobrol dan sebagainya di samping yang pada akhirnya pembelajaran itu Bapak Ibu sulit untuk menguasai kelas. Makanya di sana Bapak Ibu harus diperhatikan adalah bagaimana nanti posisi di lapangannya, kalau lapangannya di tengah-tengah sekolah ya, posisinya di mana yang setidaknya aman, jarang dilalu-lalangi oleh setiap peserta didik yang lain. Nanti kan penempatannya seperti apa dan bagaimana gitu seperti itu. Kecuali kalau misalkan
lapangnya itu di belakang paling pojok, terus di ujungnya ada benteng, kan itu lebih memudahkan Bapak Ibu ya. Walaupun nanti pembagian kelompok kan di kurikulum Merdeka pembagian kelompok itu kan bebas. Posisinya mau di mana, yang penting terjadi proses pembelajaran. Nah, gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana yang setidaknya harus diperhatikan karena nanti di saat peserta didik belajar ada yang apalagi ada temannya di kelas yang lain datang ke sana terus ngobrol terus dan nah, nanti kan kalau misalkan terekam dan sebagainya kan akhirnya nanti akan jadi penilaian terhadap Bapak di saat Bapak tidak bisa menguasai kelas atau ya namanya kelas itu kan di berupa ruangan lah atau lapangan gitu ya. Tapi dengan nanti ada penilaiannya Bapak Ibu tidak bisa menguasai kelas tadi di lapangan gitu seperti itu. Jadi setidaknya diantisipasi hal-hal yang sekiranya banyak mengganggu dalam proses pembelajaran. Bukan berarti Bapak harus pindah tempat, bukan Bapak harus pindah sekolah untuk mengajar yang misalkan pinjam lapang orang lain, tidak. Silakan lapang yang seadanya ada di sana, walaupun tempatnya misalkan tidak cocok lah dengan apa yang Bapak harapkan, tetapi setidaknya antisipasi-antisipasi kejadian yang terjadi akan di lapangan bisa Bapak antisipasi sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan contohnya gini, di tengah lapang, ya kalau misalkan Bapak mohon izin kepada guru-guru yang lain, karena saya akan menanyakan PPL di PPG ini, saya harap anak-anak yang di kelas, tolong Pak, Bu, izin, tidak boleh banyak yang keluar dari kelas, ataukah seperti apa kan itu, hal-hal yang sekiranya bisa Bapak lakukan. Karena apa? Walaupun secara alamiah Bapak seperti itu, tapi setidaknya nanti di saat proses pembelajaran itu sudah Bapak siapkan sebelumnya, nanti pengalaman Bapak Ibu itu apa yang didapatkan dibandingkan dengan kemarin yang mengajar hanya mengkondisikan kelas Bapak saja, tapi tidak mengkondisikan situasi di sekolah. Nah, nanti pasti kan BB, oh ternyata mengajar itu menyenangkan, enak ternyata ya dan sebagainya. Itu pasti akan dirasakan oleh Bapak. Nah, hal-hal seperti itulah hal yang sederhana yang sekiranya tidak perlu dibahas ya hal-hal yang itu, tapi itu adalah berdampak terhadap pengalaman Bapak di saat mengajar. Gitu. Ya, contohnya misalkan apalagi kalau lapangnya terlewati dengan tempat kantin, gitu kan. Kalau anak-anak ke kantin lewat sana, kalau ke toilet lewat sana. Hal yang sederhana sekali tetapi yang setidaknya itu akan mengganggu konsentrasi pembelajaran terhadap peserta didik. Ya, gitu ya. Bapak aja yang mengalami lah di saat Bapak berbicara, anak-anak masih konsentrasi nih ke Bapak. Bapak pegang alat aja bola, mau itu bola voli, bola basket, pasti pandangan itu udah berubah. Apalagi ada orang yang lewat, ada dan sebagainya. Kalau ada yang lewat menjalankan peserta didik, gurunya pun kadang ikut ya, ikut memperhatikan yang lewat kan gitu. Kalau kita tidak bisa dengan sigap untuk menguasai kondisi itu, itu kan akan pada akhirnya kan keteteran di pembelajaran akan tidak sesuai lah, terutama penyesuaian dengan durasi waktu. Nah, gitu seperti itu ya, itu hal-hal yang setidaknya mungkin itu hal yang biasa gitu dilakukan. Itu ya yang harus diantisipasi oleh Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, silakan kita kan sampai jam 3.20 ya. Dan nanti di jam 3 silakan Bapak Ibu berunding, berunding ya untuk penentuan proses pembelajaran untuk penjadwalan terutama. Ya penjadwalan mau kapan Bapak Ibu dilaksanakan pembelajarannya, PPA-nya gitu ataukah lah apa misalkan bebas misalkan terserah Bapak Ibu semua mangga gitu ya. Ataukah mau Bapak eh, diusahakan adanya kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Bapak Ibu, terutama nanti Bapak Ibu dimasukkan jadwal di LMS gitu seperti itu. Karena kalau saya kan menjalankan tugas saja, kalau misalkan mau direkam silakan. Kalau tapi setidaknya di dalam catatannya itu harus bisa masuk ke dalam proses pembelajaran pengajaran di lapangan. Nah, saat Bapak Ibu direkam, berarti kan ada beberapa aturan yang muncul ya secara tiba-tiba karena adanya perekaman itu pengumpulan tugas 1 hari sesudah pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau nanti Bapak juga kan 5 hari, kalau nggak salah 6 hari.
harus mengumpulkan TLMS, video yang full dengan durasi yang full dan video yang diedit itu seperti itu. Tapi yang dikumpulkan ke saya tidak yang dieditnya, nah, yang fullnya saja yang dikumpulkan dengan durasi full lah gitu. Biar saya bisa sama Bu Sri bisa menilai ya, pelaksanaan BPL yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, itu secara teknis ya Pak Bu. Secara teknisnya seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang kemarin yang terjadi walaupun hal-hal yang setidaknya di karena kan saya yakin di dalam proses pembelajarannya mah Bapak Ibu sudah terbiasa lah mengajar ya. Mengkondisikan kelas, belajar mengajar dengan sesuai tinggal nanti Bapak Ibu saya cuma mengingatkan saja satu hari sebelum mengajar baca-baca lagi perangkat pembelajarannya. Karena nanti saya akan sama Bu Sri akan menilai proses pembelajaran itu sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Terutama RP-nya lah, rencana pembelajaran yang dari pendahuluan nih, apa saja, terus nanti kegiatan inti apa saja, terus nanti kegiatan penutup apa saja. Nah, jadi satu hari sebelum mengajar Bapak Ibu baca-baca, lihat-lihat lagi seperti apa yang telah Bapak Ibu tulis. Nah, itu harus terrealisasi ya di prakteknya. Apapun nanti kondisi yang terjadi di lapangan, nah itu akan bisa penyesuaian ya. Kalau misalkan nanti kan terlihat kalau direkam itu terjadi apalah yang sekiranya melenceng daripada yang telah ditulis, nah itu kan nanti bisa dimaklumi lah. Tapi kalau misalkan tidak ada kejadian apa-apa, semua berjalan normal, terus ternyata banyak melencengnya, kan itu kan menjadikan penilaiannya sangat kurang baik lah sebenarnya. Contoh gini, Bapak Ibu ternyata terlalu lama di kelas, banyak ngobrol, terus menjelaskan motivasinya terlalu panjang yang pada akhirnya durasi waktu yang harusnya pendahuluan ke 15 menit misalkan itu ditambah lagi dengan pengamatan dan sebagainya lah terukur kan sekian menit karena kalau misalkan di kelas diawali dari di kelasnya lebih dahulu nah kan berarti nanti kok di kelasnya pun sampai ke mengapa nanti nanti kok di kelasnya sampai 1 jam gitu kan nah, berarti kan nanti di pelaksanaan di lapangannya di sintak 3 sintak 4 5 ini nanti akan berapa menit yang di Bapak Ibu dapatkan gitu seperti itu jadi pendahuluan itu kan 15 menit di kelas kalau Bapak Ibu menggunakan di kelas terlebih dahulu yang 15 menit itu ditambah dengan adanya sintak 1 dan sintak 2 pengamatan atau adanya mengorientasikan terhadap masalah. Nah, dan pengorientasian terhadap kelompok itu kan dia masih di ruangan. Nah, hal itu berapa menit sekiranya Bapak lakukan? Nah, gitu. Nah, makanya saya suka sarankan dari dulu-dulu di saat terjadinya perekaman, yang merekam pun melihat waktu. Terkadang Bapak kan Ibu terlalu terlalu enjoy ya dengan peserta didik, apalagi di saat peserta didik banyak hal yang didiskusikan, banyak yang bertanya, itu kan hal yang sangat menyenangkan kan, ngobrol-ngobrol, tanya jawab dengan peserta didik, diskusi dengan peserta didik. Nah, tetap pada pelaksanaannya Bapak Ibu dilihat durasi waktunya. Untuk hal-hal seperti itu jangan sampai nanti eh, Bapak Ibu ah pas kok ternyata kita kan 2 JP misalkan. Kok sekarang pelaksanaan 1 JP pembelajaran misalkan sudah habis di kelas. Nah, nanti seperti apa untuk kepada sintak 3 4 5 sampai ke pada penutupnya. Nah, gitu seperti itu. Jadi untuk durasi waktu itu sangatlah penting. Karena kesesuaian Bapak nanti di dalam saat Bapak mengajar akan dilihat dari rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi nanti saya sama Ibu Sri lihat Bapak mengajar sambil saya melihat perangkat pembelajarannya. Oh ini ada, checklist ini ada, sambil nggak ada nanti instrumen penilaiannya. Gitu. Kesesuaian itulah yang sekiranya kenapa di PPG ini harus secara detail karena untuk menjadikan suatu pengalaman Bapak Ibu di saat nanti Bapak Ibu mengajar, mau kapanpun itu waktunya, setelah Bapak Ibu membuat rencana pembelajarannya, harus sesuai seperti itu. Walaupun nanti kan di lapangan mah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namanya juga kita membuat suatu rencananya. Nah, nanti dari sebuah rencana tersebut harus bisa Bapak Ibu realisasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Contoh,
Di dalam pendahuluannya itu Bapak ada motivasi di tulisannya, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu kan menjadikan, berarti kan, oh ternyata ada yang lupa Bapak lakukan apa, misalkan ini, nah, gitu. Kalau kemarin kita sudah bahas di lembar observasi ya, jadi ketidaksesuaian dengan apa yang telah Bapak tulis terhadap proses pelaksanaan di lapangan. Makanya saya suka menyarankan 1 hari sebelum mengajar, silakan Bapak Ibu baca dulu rencana pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Dilihat, terus diukur-ukur durasi waktunya, pendahuluan sekian menit, udah tertulis kan 15 menit, berarti untuk sintak 1 2-nya berapa menit akan Bapak gunakan. Kan kita diukur walaupun nanti kenyataannya kan tidak tahu seperti apa. Namun hal-hal seperti itu harus disiapkan dari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Jangan sampai nanti lah seperti biasa Bapak Ibu ngajar-ngajar aja. Ya, silakan gitu. Cuma nanti kesesuaiannya apakah sesuai atau tidak kan tidak tahu. Ya, ternyata nanti banyak hilang misalkan. Yang harusnya Bapak melakukan materi ini di dalam prakatnya itu. Harusnya di dalam inti itu harus ada ini, di pendahuluan harus ada ini, di penutup harus ada ini. Ternyata tidak ada. Oh, ternyata Bapak kan selama ini mengajar tidak sesuai. Yang penting Bapak mengajar adalah sebagai menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu buat. Karena seperangkat pembelajaran itu, rencana pembelajaran itu adalah dibuat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi hal itu yang setidaknya nanti Bapak Ibu kesesuaian, karena kan di instrumen penilaian pun ada seperti itu. Di PPG ini kita belajar ya, belajar bagaimana Bapak Ibu belajar secara terstruktur, runut gitu. Kalau di kemarin yang sudah-sudah kan Bapak Ibu memperangkat membuat, mengajar, mengajar, tapi kan tidak, misalkan tidak runut, yang penting tujuan pembelajaran peserta didik bisa A misalnya. Udah. Nah, kalau di PPG tidak harus runut sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu buat. Sintak satu apa, sintak kedua apa, sintak ketiga seperti apa, sampai kepada kegiatan penutupnya harus apa yang telah Bapak Ibu tulis itu harus terrealisasi di lapangan. Nah, nanti kalau tadi ada suatu kebijakan di saat contoh pas Bapak waktu mengajar ada insiden apalah ya, insidennya mengganggu proses pembelajaran. Nah, hal itu kan dimaklumi ya, dimaklumi, tapi Bapak Ibu nanti pembagian waktunya di sintak berapa akan dikursus. Contoh Bapak Ibu sudah pengamatan nih. Di sintak itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah ya. Di saat mengorientasikan, cep mati lampu. Nah, contoh, oh gimana ini? Kalau menunggu kan lama ya. Kalau menunggu proses itu, misalkan nyala lampunya kapan, lama sambil menunggu, Bapak Ibu bisa menjelaskan secara verbal. Ataukah Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang dilakukan. Itu kan tidak kesesuaian dengan apa yang ada di dalam perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran kan harus nonton video. Tapi kan dikarenakan mati lampu, hal itu yang setidaknya kan kita tidak tahu padahal itu akan mati lampu. Jadi hal-hal antisipasinya apa, jangan sampai nanti tunggu dulu ya sampai dulu nyala, nunggu udah 15 menit 20 menit nggak nyala-nyala kan nanti durasi waktunya akan habis. Itu hal-hal seperti itulah yang ada kebijakan-kebijakan yang misalkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perangkat pembelajaran gitu, seperti itu. Jadi nanti saya sama Bu Sri akan melihat prosesnya seperti apa, penilaian seperti itu. Terus yang keduanya adalah jangan sampai di siklus pertama terutama ya, di kelompok yang lain ya. Saya melihat basi yang tegang. Ibu bapak kan udah biasa mengajar. Dikarenakan mungkin karena direkam di video, rasa ketegangan yang pada akhirnya Bapak Ibu sendiri juga jangankan untuk mengantisipasi peserta untuk mengantisipasi diri sendiri ya, untuk mengendalikan diri sendiri pun itu akan agak susah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sekiranya dibiasakan lah, makanya saya selalu bilang buatlah konten pembelajaran yang setidaknya Bapak apa pernah mengajar di depan kamera dan sebagainya. Sekarang itu seperti hal yang
nanti udah beres PPG mungkin tidak akan seperti itu lagi di video dan sebagainya. Bukan hal yang tidak mungkin. Suatu saat nanti Bapak Ibu akan menjadi role modelnya di saat pembelajaran di daerah Bapak Ibu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang setidaknya harus Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Terus nanti ke depannya mungkin 2 atau 3 tahun lagi pembelajaran itu semuanya akan digital. Misalkan Bapak Ibu contoh segala sesuatunya harus dilupakan dan misalkan misalnya seperti itu. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, nah, kan Bapak Ibu nanti akan kewalahan, makanya disiapkan. Misalkan Bapak Ibu ada waktu buat pembelajaran, Bapak Ibu di saat apa gitu, dibuatkan konten. Untuk diri sendiri aja misalkan, kalau misalkan malu untuk di-share, yang penting di video, direkam, terlihat lah seperti apa pembelajaran Bapak terlihat. Nah, hal-hal seperti itu yang setidaknya nanti terbiasa lah itu seperti itu. Di situs pertama banyak adalah beberapa guru yang merasa tegang di saat gurunya itu direkam. Bagaimana mengendalikan persendik untuk mengendalikan diri sendiri pun itu akan kesulitan. Nah, makanya nanti di saat mereka Bapak Ibu jangan terfokus ke arah sana. Biarkan saja perekamannya hasilnya seperti apa gitu misalkan ya. Jangan dihiraukan lah. Misalkan Bapak sedang terekam dengan wajah yang jelek, terekam dengan posisi misalkan tidak tepat, angle-nya tidak tepat kan gitu ya biasanya. Ya tidak apa-apa, yang penting adalah Bapak Ibu mengajar sesuai yang itu ya. Sekarang dengan Mohon maaf Pak Iman, suaranya terdengar kecil Pak. saya beralih justru ada masuk karena saya mencari dua headset yang masih di mute Bu. Mohon maaf barusan nggak kedengaran Pak Imam. Oh iya, mohon maaf. Barangkali Bu Sri dulu. Oh, iya. Kemungkinan tambahan dari saya gitu ya, melihat pengalaman yang kelompok itu gitu ya. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Imam begitu jelas ya dari berbagai sudut ini ya, baik materi apa itunya ya, penguasaan untuk materinya, terus untuk kameranya, untuk situasi dan kondisinya udah Pak Imam jelaskan. Cuman mungkin Ibu nambah gitu ya. Jadi biar kelihatan gitu pembelajaran itu eh, kelihatan hidup lah ya gitu. Jadi kamera itu jangan cuman menyorot misalkan saat materi itu jarak dekat gitu ya. Jadi cuman mengamera jarak dekat. Boleh ya kalian membuat video gitu misalkan ini saat roll misalkan kalian menyoroti ya gitu ya atau mengamera misalkan saat melakukan roll, tetapi dilihatnya dengan cara jarak dekat aja. Ini saya lihat pengalaman dari yang kemarin gitu ya, itu kebanyakannya jarak dekat gitu ya, tidak ada yang mengambil dari jarak jauh gitu ya. Jadi kadang-kadang yang diperlihatkannya itu adalah saat melakukan proses pembelajaran lah ya gitu, tetapi tidak ada video yang dari jarak jauh gitu ya. Ada gurunya, misalkan kelihatan gurunya, kelihatan siswanya, ambillah dari jarak jauh gitu ya. Itu untuk supaya komplit lah gitu ya dari berbagai aspek, misalkan dari eh, sudut kanan, sudut kiri misalkan gitu ya. Terus jarak dekat, jarak jauhnya juga gitu. Ya syukur-syukur kalau ibu bapak sudah mempraktekkannya gitu ya dari berbagai sudut gitu. Cuman jangan sampai kelihatan kalau misalkan nanti bolehlah nanti diedit gimana ya caranya. Jadi jangan sampai yang lagi mengamera, misalkan ada dua orang lagi ngamera. Nih
malah yang lagi ngamera ke kamera lagi gitu. Jadi kelihatan banget gitu ya lagi di videonya. Jadi gimana trik caranya? Boleh kalian lah minta bantuan kepada yang tahu lah bagaimana cara menghasilkan video yang eh, boleh dikatakan gitu yang benar-benar natural tetapi hasilnya bagus gitu ya. Itu terus diusahakan juga di dalam suara gitu. Apalagi yang misalkan sekolahnya atau lapangannya itu dekat jalan raya gitu ya, dekat di jalan raya. Jadi jangan sampai suara ibu bapak lebih kecil dibanding dengan misalkan suara motor, suara mobil gitu ya. Jadi kadang apa bising gitu ya. Kita yang melihatnya juga, aduh ini kok bising banget gitu ya. Bagaimana caranya misalkan supaya meredam, supaya misalkan suara itu tidak terlalu bising terdengar dalam video mungkin ya. Mungkin tambahan dari Ibu eh, dicukupkan sekian karena tadi udah jelas banget oleh Bapak Imam gitu ya. Mungkin begitu Pak Imam tambahannya. Gitu. Eh, Silakan Pak Imam dilanjut lagi mungkin. Ya, Bu. Suara Iya, saya sudah terdengar jelas, Bu. iya, iya. Nah, jadi, nah nanti dalam pelaksanaan itu ya, Pak. Pelaksanaannya silakan Bapak Ibu lihatlah situasi dan kondisinya lah. Dari dalam mengajarnya mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman lah, pengalaman berapa puluh tahun ya mengajar. Tinggal sekarang mungkin yang membedakannya adalah di saat Bapak Ibu harus kesesuaian dengan perangkat pembelajaran dan mengajar harus di rekam atau di video atau itu yang mungkin yang membedakannya. Tapi hal yang lainnya itu adalah suatu pengalaman Bapak Ibu, udah suatu hal yang biasa lah Bapak Ibu lakukan. Nah, gitu seperti itu. Nah, tinggal nanti sekarang silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan rekan-rekan. Nanti setelah ada kesepakatan seperti apa dan bagaimana penentuan jadwal, terus Bapak Ibu mau seperti apa, dimulainya kapan. Nah, nanti kita masuk lagi jam sambil istirahat ya, walaupun baru masuk sambil istirahat. Dan mohon maaf tadi Bapak Ibu sudah nunggu lama, tapi saya juga tidak akan menambah waktu sesuai dengan jadwal. Kita beres jam 3.20 atau jam 3.30 lah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih waktu Bapak Ibu di Zoom ini untuk berdiskusi sampai jam 3.10. Nah, nanti udah beres itu, kita kembali lagi ke Zoom, kesepakatan seperti apa. Nah, udah sepakat semua, ya mungkin udah beres untuk kelas ini, untuk kelas hari ini, gitu ya. Nah, jadi ketakutan nanti karena walaupun secara jamnya kita belum memenuhi tapi tidak apa-apa lah karena ini saya yang salah. Mohon maaf tadi karena Bu tadi habis ujian PPL sampai siang panas mungkin ya. Pas datang ke kampus mau jum kalah udah makan malah ketiduran. Hal yang ya mohon maaf itu keteledoran yang dilakukan oleh saya sendiri. Jadi makanya silakan Bapak Ibu proses untuk pada jam hari ini sesuai dengan waktunya. Silakan Bapak Ibu diskusi dengan rekan-rekan seperti apa yang akan diharapkan oleh Bapak Ibu. Setelah itu beres, kita sepakati, udah beres ya sudah pelaksanaan jam kita akhiri. Itu ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, mohon maaf Pak Imam, mungkin Ya Bu. saya mau bertanya ya, apakah di kelompok ini itu dalam jangka waktu ini kan 14 hari peserta ada pembikinan video gitu, eh, kan ada Zoom ya Pak ya, ada dikasih waktu kesempatan ya Pak ya Zoom gitu ya untuk di 14 hari itu ada pertemuan lah ya Pak ya antara guru pamong, dosen dengan peserta gitu.
Berarti kita itu menunggu diskusi dari para peserta gitu untuk waktunya gitu. Bukan Bu, jadi Gimana? diskusi itu Gimana? adalah untuk menentukan jadwal kegiatan PPL-nya, Hmm. belajarnya mau kapan. Ya, kalau nggak salah di sana di LMS itu atau jatahnya itu 7 hari kalau nggak salah ya. Ya ini Pelaksanaan dari 7 mulai hari. pengantar sampai kepada penguploadan video. Nah, nanti setelah itu beres, Bapak Ibu kan akan ada Zoom lagi, refleksi. Zoom refleksi, terus nanti yang Zoom terakhir yaitu penutup. Nah, itu mau untuk Zoom refleksi dan penutup mah itu nanti udah ada admin yang akan memberikan kapan Bapak Ibu jadwalnya untuk refleksi dan penutup. Cuma ini yang akan disepakati adalah Bapak Ibu melaksanakan jadwal pembelajarannya karena kan akan direkam ya. Tidak bisa dalam satu waktu, misalkan hari Jumat jam 7 semua tidak bisa karena tetap jadwal di LMS mah harus sesuai satu orang itu per jamnya misalkan ini jam 7 siapa Bu Sari pasti jam selanjutnya baru misalkan Pak Isman atau siapa gitu tidak bisa jam 7 pada hari itu sama semuanya. Nah, makanya sepakati oleh Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu catat misalkan sama siapa nanti Bu Susan bisa laporkan ke adminnya biar nanti admin yang memasukkan ke LMS ini gitu. Jadi kesepakatan mengenai tentang jadwal mengajarnya mau dilaksanakan pada hari apa, siapa saja dari itu untuk jadwal saja. Tapi dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu misalkan hari besok semua pagi-pagi silakan, karena kan direkam ya, tidak terganggu lah gitu seperti itu. Cuma yang harus ini kan adalah untuk jadwal karena nanti admin suka langsung bertanya Bu, bagaimana Pak untuk jadwal pelajaran pengajaran PPL-nya gitu. Kalau misalkan tidak ada jadwalnya, tidak terbuat, Hmm. nanti kan ketakutan seperti apa? Karena yang akan memasukkan ke LMS jadwal LMS itu adalah adminnya. Nah, gitu seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sepakati misalkan kita mulai hari kapan, apakah untuk pembuatan jadwal ini hari Senin Selasa ataukah di hari besok Jumat Sabtu dilaksanakan. Nah, gitu tergantung Bapak Ibu semua. Yang penting satu suara biar nanti saat Bapak Ibu ditanya oleh admin, wah, gitu. Misalkan Pak William kebagian hari apa? Hari Selasa Pak. Walaupun nanti pelaksananya Pak William mau besok kah? Mau Sabtu kah? Gitu. Gitu seperti itu. Cuma nanti yang harus Bapak William lakukan adalah setelah Pak William misalkan hari Jumat pelaksananya minimal hari Sabtu harus mengumpulkan videonya kepada saya dan Bu Sri video yang durasi full. Kenapa? Karena saya dan Busri harus melihat aktivitas harus dinilai. Jadi pengganti tidak masuk kepada Pak William proses pengajaran Pak William, ya setidaknya saya harus melihat aktivitas Pak William. Walaupun setelah itu kan Pak William harus mengedit, harus memasukkan lagi ke LMS, itu silakan. Itu mah tugas LMS ya, tugas pribadi Bapak Ibu. Tapi yang harus dikumpulkan itu 1 kali 24 jam. Nah, apabila ada kendala, nah, Bapak Ibu silakan laporan, misalkan Pak William besok nih PPL. Duh, mohon maaf Pak, tadi saya kendalanya tidak terekam dan sebagainya. Oh, silakan Pak William ganti ke hari Sabtu misalkan. Nah, itu jadi ada laporan jangan sampai nanti saya sama Bu Sri nunggu. Bapak Ibu udah ngasih ke jadwal ke saya hari Jumat, Bapak Ibu ngajar. Tapi udah hari Minggu nggak ada ngirim video ya. Nah, gitu. Karena saya harus menilai sama Bu Sri. Nah, gitu aturannya seperti itu aja, membedakannya itu aja. Nah, cuma nanti silakan aja di saat nanti Bapak Ibu mengajarnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa mau kapan gitu. Bagusnya mah kalau misalkan kita sepakati hari Senin Selasa yang ngajarnya hari Senin Selasa tapi untuk jamnya bebas mau jam 7 semua silakan pada hari Senin ataukah hari Selasa silakan gitu. Jangan sampai nanti kesepakatan jadwal hari Senin Selasa Bapak Ibu ngajarnya nanti hari Kamis kan tetap ada tugas yang harus dikumpulkan ke LMS, harus ada yang ibu kumpulkan gitu. Itu mungkin Bu Sri ya untuk kesepakatan yang harus didiskusikan oleh Bapak Ibu semua untuk nanti pelaksanaan refleksi dan penutup, mungkin itu mah nanti di apa admin yang akan memberi kabar kita kapan lagi akan Zoom. Biasanya maka Zoom itu 2 kali lagi, Zoom refleksi dan penutup PPL. Tapi kita nggak tahu yang sekarang nih apakah 2 kali lagi atau 1 kali lagi. Itu itu mungkin Bu usulnya. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sampai saya kasih waktu sampai jam 15.15 ya.
biar nanti tidak terlalu kelamaan. Silakan untuk berdiskusi. Saya juga tidak meninggalkan Zoom, cuma saya tidak akan ikut di dalam diskusi itu. Silakan Bapak Ibu silakan. Mungkin Pak William dan Bu Susan punya pengalaman kemarin ya seperti apa. Kalau misalkan yang lainnya berbeda, kok seperti kemarin tidak seperti itu. Tapi kalau di kelompok saya suka selalu dipersiapkan sebelumnya lah, dari mulai jadwal dan sebagainya. Silakan, nanti saya kasih waktu ke Pak William ya untuk memimpin diskusi ini ya, Pak William. Silakan Bapak Ibu. Pak Iman. Oke, Bapak Ibu, bagaimana ini maunya jadwalnya dibentuk bagaimana? Bu Susan, kemarin bagaimana Bu? Siap, Apa dicatat saja Bu? siap Pak. Ya, Saya catat. Izin bertanya dulu, Bu. izin bertanya dulu Pak William. Nggih, pripun Pak? Oke. Pak William, mungkin sama Mbak Susan yang sudah. Pak William, mohon maaf. Mau bertanya Nggih, dulu Pak Mbak William. Apek. Ya, Mungkin yang panjenengan kemarin sudah PPL sama Pak Iman, berarti prosesnya sama ya. Mungkin sebelum kita PPL, sehari sebelumnya itu mungkin sesuai dengan pemetaan atau petunjuk yang dari Pak Faisal, berarti kita tetap upload RP dan juga link Zoom untuk Pak dosen dan juga guru pamong, nggih? Atau nggih, gimana? nggih. Jadi seumpama saya milih jadwal Selasa, berarti hari Senin itu saya harus sudah upload RP dan link Zoom-nya itu buat eh, jadwal yang Selasa itu. Jadi udah Oh ready iya, iya, begitu. iya, iya, Nggih. iya, Seperti itu Pak Apek. iya, seperti biasa ya berarti ya. Ya terima kasih Pak William. Ya Pak Apek. Izin Sama-sama. bertanya. Kita terakhir upload video itu hari apa nggih? Maksudnya untuk penjadwalan Terakhir tanggal 17. 17 dan 17 nggih. Berarti 17. Sabtu Yang 90 menit. 90 menit full nggih. Iya, Penjadwalan berarti bisa hari Kamis nggih. Tidak mentok hari bisa Selasa dan atau mungkin bagaimana? monggo. Karena kalau Selasa, kalau tadi kan kayaknya terkonsentrasi antara Senin sama Selasa nggih. Karena Iya. Nggih. tadi kan pembahasannya Senin sama Selasa, makanya saya tanya apakah bisa terjadwalkan hari Kamis? Mas kan seperti itu. Karena kemungkinan ada kegiatan yang siswa tidak bisa ditinggalkan untuk hari Senin Selasa. Misalkan gini mungkin Pak William, Nggih ketika Pak Apek. di pelaksanaan di hari Senin misalkan, di Nggih. jadwal misalkan ya. Terus kita di jadwal di hari Senin misalkan tanggal 13, pelaksanaan di hari Rabu, apakah bisa atau gimana Pak William kemarin? Apa harus sesuai jadwal yang kita upload itu loh? Kalau kemarin saya sama Bu Susan tuh jadi seumpama saya Selasa gitu ya Ya. jadwalnya. Nah, jadi kemarin tuh pembuatannya juga Selasa itu, terus jamnya itu tidak harus di jam yang itu. Seumpama saya milih jam 7. Ternyata saya persiapan ternyata terlaksananya jam 9 ataupun jam 2 sore gitu bisa. Istilahnya untuk waktu luwes ya Pak William. Ya, tapi nguploadnya yang Harinya ya. Full video itu hanya 1 kali 24 jam. Oh iya, terima kasih Pak Satu hari. informasinya. Pak William, ini mencoba kreativitas ya Pak. Kita jadwalkan hari Kamis, tapi ngambilnya video hari Rabu boleh nggak Pak? Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Maksudnya itu nanti kesalahan nggak gitu loh. Berarti kan kalau jadwalnya hari Kamis, kita ngambilnya hari Rabu, ngumpulkannya hari Jumat nggih. Terus nggih. Nggih, terus ngaten. Ya betul. Betul. Maksudnya kalau itu nggak melanggar aturan, kita lakukan. Kalau itu Nggak. ada melanggar aturan. Enggak. Yang Ya. penting kan tadi Pak Iman kan bilang, yang penting kan jadwalnya yang di LMS itu kan jelas. Jadi Pak Levanda hari Rabu, Pak Kamis saya, saja. Pak Kamis. Terus berikutnya
Bu Susan jam 9, terus berikutnya saya jam 2 begitu. Jadi ada jamnya. Oke, kami jam 7 nggih, saya langsung ngecup nggih. Ini mohon izin masuk Bu Susan, mungkin kan kita kan ada berlapan dengan serat mawon Bu, misal hari Jumat adakah yang ngambil Jumat, Sabtu kan rata-rata libur nggih kalau Sabtu nggih. Itu Saya libur. sebenarnya tempat saya sebenarnya nggak libur, cuman Sabtu nggak Saya ada. mau ngambil Sabtu Nah ya, rencananya Bu Sari. kalau saya malah nggak ada siswanya Pak, masalahnya Pak, Sabtu tuh Iya, mereka itu agenda tujuan saya juga juga. seperti itu, Bu. Jadi yang Biar mungkin agak tenang. lah nggih, saya malah yang mungkin malah Senin atau Selasa memang itu. Makanya tadi saya kan di grup kalau bisa saya Senin nonton. Nah ini mungkin kan teman-teman intinya jadwal itu kan lebih kepada administratif aja sih tadi kan intinya itu, Ya, dan memang harus dibikin make sense. Jadi dalam satu waktu kan nggak mungkin ada 2 orang. Nah itulah kenapa mungkin jenengan dinten nopo jam berapa lah kita kalau di hari yang sama yang penting jamnya bukan jam yang beda. sama. Ya. Ngoten Setuju. mawon. Betul. Terus kalau masalah itu tadi apa tadi yang ngambil video beda hari, saya juga nggak tahu sih gimana. Cuman kalau tadi warningnya kan memang sebisa mungkin ya waktunya juga 1 kali 24 jam. Mungkin estimasi waktu termasuk akalnya niku mungkin Pak. Mungkin untuk lebih amannya maksudnya kan biar lebih otentik lah bahasanya kan ngoten. Pilih ngoten Pak. Oke. Siap Bu Sari. Bu Susan dicatat saja Bu. Izin sambil saya screen aja ya Pak, nanti sambil ya. saya tulis. Siap. Siapakah yang mau Jumat besok? Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa share screen ya? Pak Iman belum mengizinkan ya, Bu? Oh iya, Ayo, Mbak. ya udah. Di ini aja. Saya tulis dulu aja ya Pak. Bu, berarti Bu Sari hari Senin tanggal 13. Siap. Terus saya sama Pak Levanda Kamis. Kamis jam 7. Saya Rabu, Bu Susan. Siap. Sebentar, Bu. Rabu. Tuh, kapan ya? Sebenarnya saya pinginnya besok pagi. Saya Rabu, Bu. Ivan Rabu, Bu. Iya. Wah, Pak Ikswan itu ikut saya. Tis. Bu, Ya. melu-melu komen. Kula Iya, wes. komen dan jenengan. Waduh. Oke, siap. Pak, kita bareng ya. Itu Hari sama saya Rabu. Bu Susan nggih? Oh ya, siap. Rabu jamnya berarti menyesuaikan, Bu? Atau terserah anu? Penting Rabu gitu toh, Bu Susan? Penting saya nanti jamnya. Berarti mungkin secara Jamnya administrasinya, dicantumkan aja. mungkin nanti secara tertulisnya Bu Ningrum jam 7. Ya, Terus nanti Pak siap. Irfannya jam 8:30. Kan 2 JP ya? Ya, Gitu. siap. Bu Ningrum cek WA ya, Bu. Japri. Siap. Tak Selasa ya Bu Susan. Pak William kapan? Selasa aja lah. Ya udah. Selasa. Terus Pak Afik jadinya? Hari Sabtu apa ya, Mbak Susan? Sabtu besok. Iya, Pak Apik biar jadi Sabtu. bentar, Bro. Karena kalau hari Sabtu sekolah itu agak sepi, jadi mudah-mudahan kan saya kebetulan kebudangan SMP, Bu. Kalau dengan SMP kadang itu saya sudah koordinasi dengan guru-gurunya sih. Insya Allah hari Sabtu saya Bu Susan. Pak tadi Selasa Pak William. Pak Agus ya, tinggal Pak Agus ya. Pak Agus tadi WA-an maunya kayaknya Senin Bu. Tapi Senin. Berarti saya catat Senin dulu aja ya. Nanti kalau misalnya perubahan tinggal berubah ya. laporan sama Pak Faisal gitu ya. Ya, siap. Siap. Gitu. 4.
Berarti sudah semua ya Bu Susan ya? Siap sudah Pak. Pak Afik, mohon maaf Pak Afik, dijadwalkannya jam 7 atau gimana? Tulisannya jam 7 aja ya. Kalau pelaksanaan sih kayaknya nggak bisa jam 7 Mbak Susan. Nah, maksud iya nggak apa-apa, Ah, maksudnya penjadwalan. penjadwalannya Ya nggak aja. apa-apa. Oh siap. Ya nggak apa-apa. Penjadwalannya. Pelaksanaan mungkin sekitar jam 8, setengah 9 mungkin lah. Karena kita setengah 8-an lah mungkin. Saya share di grup nanti. Pak Afik, jadinya hari apa jenengan, Pak Afik? Hari Sabtu Ustazah. Bu Susan, maaf karena tadi kan saya telat ini masuknya. Siap. Tadi dari Pak Iman menyampaikan berarti kita ngambil videonya full ya, 2 kali 45 menit. Berarti 90 menit. Kemudian setelah itu kita upload di YouTube. Terus setelah itu linknya dikirimkan ke Pak Iman dan Bu Sri, begitu. Iya Ibu, kalau yang kemarin begitu. Langsung jabri beliau nggak apa-apa. Oke, siap. Bismillah, semangat. Rampung, semangat. Ya, harus semangat Pak Iksan, harus semangat ini. Tinggal 1 langkah lagi selesai nih. Satu langkah banyak Ibu. Selangkah aja Pak, dan banyak-banyak Pak Iksan. Semangat Pak Iswan. Yes. Ini gara-gara Pak Levanda kuliah di rumah nih, ada temannya saya ini, boring. Biasa. Ini jenengan nggak satu ruang nih sama Pak Levanda. Dia di rumah, Bu. Tadi jam 1 ambil headset, mau jam di rumah. Wah, Pak Saya Levanda ini mencurangi ini. Hujan, Bu. Alasan itu Pak, hujan. Bacakan ulang Bu Susan, ikut daerah itu di rekap. Dibacakan ulang mulai dari siapa hari apa. Ya Biar. Pak, saya juga Sam- barusan sudah kirim ke grup. Oh, Saya Sama jamnya sekalian, Bu. ya saya bacakan lagi ya. Untuk jadwal di hari Sabtu tanggal 4 jam 7 sampai 8.30 itu Pak Afik. Hari Senin tanggal 13 jam 7 sampai 8.30 itu Bu Sari. Terus di hari Selasa 14 November jam 7 sampai 8.30 Pak William. Terus yang jam keduanya itu Pak Agus. Terus di hari Rabu 15 November jam pertama jam 7 Bu Ningrum, jam keduanya Pak Iswan. Terus hari Kamis terakhir pagi Pak Levanda, terus kemudian saya. Itu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sudah ada kesepakatan? Alhamdulillah sudah Bapak. Sampun, Bapak. Alhamdulillah sudah Bapak. Mulai dari kapan Pak? Ada yang mulai dari Sabtu Pak. Mulai dari Sabtu Sabtu. sampai Terakhir Kamis Pak. Kamis. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, nanti yang penting pengumpulan tugasnya ya 1 hari setelah pelaksanaan pembelajaran silakan kumpulkan. Walaupun nanti yang hari Kamis mau ngajar di hari Rabu, hari Selasa silakan aja. Yang penting saya setelah Kamis dilaksanakan, berarti kan harus dikumpulkan pada hari Jumat. Nah, seperti itu ya, Pak Bu ya. Saya terus selanjutnya
mengantisipasi karena kita udah mulai musim hujan, penghujan ya. Diantisipasi Bapak Ibu kalau misalkan biasanya udah jam 10, jam 11 udah mulai kelihatan menu, Bapak Ibu berarti harus pagi-pagi harus melaksanakan pengajaran ya. Jadi jangan sampai nanti misalkan contoh ini yang untuk hari Sabtu, siapa hari Sabtu ada siapa Bu yang hari Sabtu? Pak Afik, Pak. Pak Afik. Nah, yang Pak Afik nanti kan di hari Sabtu mungkin ada jeda waktu lama ya. Misalkan hari Sabtu hujan, bisa nanti hari Senin. Yang penting Bapak koordinasi aja, kasih tahu saya biar saya tidak menunggu-nunggu. Nah gitu. Tapi yang hari Kamis kan takutnya mepet Siap, kepada Bapak. pengumpulan, nah gitu. Jadi makanya harus siap-siap Bapak antisipasi hal-hal yang terjadi gitu. Kecuali kalau hujan terus bisa pindah ke gor dan sebagainya gitu. Jangan sampai nanti tidak dilakukannya proses pembelajarannya. Itu saja. Ada tambahan Bu Sri? Ataukah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Iman. Silakan Bu Susan. Mohon izin untuk pengumpulan link drive-nya kalau kemarin di siklus 1 kan kami japri satu persatu semua ya Pak, ke Pak Iman sama Pak Erga kalau kemarin. Nah untuk yang sekarang mau japri langsung kepada Bapak Iman dan Bu Sri atau mau dikumpulkan dalam satu misalnya ke Pak William, ntar Pak William yang nyetorin ke Pak Iman. Jadi nanti mungkin chatnya di Pak Iman itu nggak terlalu banyak kayak gitu Pak. Mohon izin. Putusan aja, putusan. Terserah, tapi kalau misalkan dikumpulkan nanti mungkin dikumpulkan nunggu di hari yang terakhir ya. Oh enggak, Pak, maksudnya melalui gitu aja. Melalui, Iya. melalui. Ya terserah Bapak Ibu lah, segimana baiknya ya. Mau japri silakan, mau dititipkan ya ke siapa untuk mengumpulkannya silakan. Semoga gimana baiknya Bapak Ibu semua. Yang penting saya rasa saya minta Bapak Ibu siap untuk mengumpulkan tugasnya. Untuk pelaksanaan tugasnya silakan, mau seperti apa juga silakan. Iya. Gitu. Baik Itu Pak, terima Bu kasih. Susan ya. Baik Pak. Barangkali Bu Sri ada tambahan Bu? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau cukup, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf lagi sekali lagi Bapak Ibu. Tadi nunggu lama, banyak hal yang sekiranya tidak sesuai lah dengan apa yang harus dilakukan pada hari ini. Saya permintaan maaf, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk hari ini karena jadwalnya juga sudah habis ya, sudah sesuai. Mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga nanti Bapak Ibu di saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara Zoom dalam keadaan lancar ya, dalam keadaan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada kendala di dalam prosesnya, mohon nanti ada komunikasi ya. Mohon kalau komunikasinya mau langsung silakan, atau kamu lewat juga tidak apa-apa, lewat siapa ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada apa-apa lebih baik enak komunikasi langsung ya kita bisa dipecahkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. Ibu punten Ibu. Ini Bu Sri, Oh punten iya, pisan. bangga. Ya, sama. Izin Ya, live, mau Bapak. Ibu. Ya. Don. Pak Doni.